Sosialisasi pedoman pemberitaan media ramah anak merupakan kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Februari 2019 lalu. Melalui sosialisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak agar seluruh insan pers atau media dapat menghasilkan produk jurnalistik yang ramah anak. Untuk mewujudkan media ramah anak, Kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hajah E. Siti Jamilah melakukan MOU dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bandung Barat yang ditandatangani oleh Agus Sudrajat Sahir selaku Ketua PWI Kabupaten Bandung Barat guna untuk mensosialisasikan lebih luas lagi. Sesuai peran media harus turut serta menjaga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peran media merupakan bagian dari ekosistem membangun masa depan bangsa. Media berperan memberikan oksigen dalam pertumbuhan anak. Ketua PWI Kabupaten Bandung Barat, Agus Sudrajat menjelaskan, kalau berita yang disampaikan itu baik, maka anak akan tumbuh dengan baik, begitu pula sebaliknya. Disinilah peran media memberikan oksigen dalam pertumbuhan anak. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, media massa turut memberikan perlindungan bagi anak. Untuk kegiatan pertama akan dipimpin oleh Sogia Jogjanya, mulanya akan dipimpin oleh Pak Kadis, cuman Pak Kadis tidak bisa hadir karena kegiatan, jadi akan diwakili oleh Ibu Kabit. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan rapat Ibu Kabit. Waktu rapat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan, yang saya hormati Bapak Ibu yang mewakili media yang ada di PWI Kabupaten Bandung Barat. Syukur alhamdulillah dan terima kasih atas kesediaannya hadir di dinas kami, lebih spesifiknya lagi di bidang PPPA, karena perlu diketahui bahwa dinas kami ini ada dua pendidikan. Yang pertama itu ada dua urusan. Yang pertama itu urusannya BKKBN, dan itu mempunyai tiga bidang dadu, pengendalian penduduk, bidang KB, dan bidang K3. Sementara kami ini di bawah Kemenpp, di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dan kami di Kabupaten Bandung Barat ini hanya satu kepala bidang dan mengurusi dua kepentingan, yaitu tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk kabupaten lain perlu saudara-saudara atau rekan-rekan ketahui, untuk kabupaten lain itu di setiap dinas itu bidang PP-nya ada dua. Ada bidang pemberdayaan perempuan dan ada bidang perlindungan anak. Kebetulan di kami ini hanya satu saja. Mudah-mudahan setelah kita ekonomi stabil lagi, mungkin untuk KBB ini bisa ada dua kepala bidang. Harapannya dengan adanya dua kepala bidang itu, maka tugas daripada yang berat ini tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu bisa ditangani. Tentunya saja kami di sini mengharapkan kesediaannya daripada media massa yang memang ada tergabung dalam PWI ini. Nah, untuk lebih singkatnya, maka kami pada saat itu mengajukan ke Bapak Ketua, Bapak, kami ada program ini, bagaimana seyogianya dan arahan dari Bapak supaya kami bisa mengadakan kerjasama. Kerennya sekarang yang ya, kerjasama dalam hal medianya yang ramah anak. Seperti itu. Saya yakin rekan-rekan semuanya bagaimana untuk menciptakan sebuah pemberitaan yang dituangkan dalam media itu yang ramah anak. Saya yakin itu sudah ada bekas semuanya, tapi itu pun tetap harus ada secara tertulis dan mekanisme secara administrasinya sudah harus ditempuh, yaitu dengan mengadakan kesepakatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Barat. Saat ini saya perkenalkan dulu, saya kesini itu bawa rombongan semua ini pengurus PWI Kabupaten Padang Barat. Insya Allah masalah pemerintahan sekali lagi inilah garda terdepan kami yang selalu menulis tentang kekerasan anak di sini. Kebetulan saya juga ada pengurus KPAI Jawa Kabupaten Bandung Barat, Adi Haryanto. Dan sekarang juga saya dulu ada IPKB, saya di sebagai ke belakang dulu ada Bu Heni PKB dengan Pak Diki, ketuanya Bu Heni itu bendahara, sekretaris saudara, bendahara. Dulu IPKB ada, jalan pemerintahan. Nah, sininya mungkin IPKB aku, tapi alhamdulillah hari ini kami pun ada kerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat. Mohon yang diwakili Kepala Dinas lagi sibuk diwakili oleh Ibu Abi. Mohon atas sambutannya dan penerimaannya. Terus ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini ada pengrevisian, ini baru dari 2002 ke 2014. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Selanjutnya peraturan Dewan Pers ini nomor 1 peraturan garing 2 Romawi 2019 tentang pedoman pemberitaan ramah anak. Nah, ini jelas sekali. Jadi ini dasar daripada kesepakatan kita dan kerjasama kita ini. Selanjutnya ini jumlah kasus kekerasan pada anak atau sobat kurang terpengitun kedah umina jumlahnya kesabaran kabarima harus ada ikawe gitu daerah atau sakit dalam nggak perlu apa ketua. Di tahun 2017 ini ada 30. Memang ini di 2017 itu sangat signifikan. Tapi alhamdulillah di tahun 2015 ini hanya 2018. Hanya 15 di 2018. Selanjutnya di 2019 19 orang. Di 2020 nah ini 8 orang. Ini menjadi tanda tanya, tapi inilah yang nyampe pada kita. Entah memang tidak sudah diselesaikan di tingkat bawah atau memang hanya yang lapor sedikit. Nah itu yang penting yang masuk ke sini itu yang melapor kepada kami dan yang difasilitasi oleh kami di sini. Untuk selanjutnya di tahun 2021, nah ini menjadi catatan dan menjadi PR kita. Ini ada 51 orang korbannya. Ini banyak faktor, mungkin juga karena pandeminya sering di rumah ya gitu. Terus yang dipegangnya hanya ini, tidak ada pengawasan, ya akhirnya seperti ini lah. 51 kita Kabupaten Bandung Barat. Untuk 2022 sampai hari ini sudah 11 ya, sudah 11 orang. Baru akhir bulan Maret sedikit lagi sudah ada 11 orang korbannya. Seperti itu. Nah, menyikapi daripada jumlah kasus kekerasan yang ada di Bandung Barat ini, ketika ada kekerasan ini kita di sini tidak asal menanggapi laporan, tapi untuk kekerasan itu sendiri ada skala prioritas. Jadi ada bobotnya. Ari bobot lo bisa selesaikan di RT RW atau datang KKBP dan tidak ditulis oleh kami. Karena dana yang ada di kami itu bisa digelontorkan, bisa dikeluarkan apabila memang kasus tersebut itu luar biasa dalam artian sudah tidak bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga, RT, RW, desa dan kecamatan baru sampai kepada kami. Dan penanganannya di kami di sini ini memfasilitasi. Jadi kalau misalkan ada sebuah kasus korbannya itu memerlukan pendidikan karena si korban ini waktu saatnya direcehkan itu pada saat mau ujian
Nah, di situ kan ada sebuah hak anak yang terganggu. Contohnya dia tidak bisa ujian, hak pendidikan untuk anak. Maka kita akan secara maraton dan tol itu langsung masuk ke dinas pendidikan. Dan itu akan diprioritaskan. Entah itu seperti apa tekniknya, itu ada di pendidikan. Kalau misalkan si korban itu butuh seorang psikolog, maka kita akan memfasilitasinya. Dan perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, ke psikolog pun kami belum seperti kewartakan, belum ada yang apa-apa, belum. Jadi kalau ditanya, kalau untuk ke Jawa Barat, ini itu ada psikolog, tapi mekanismenya mesti ke sana dulu, mesti ini dulu ditempuh. Nah, kita kan kamu seperti apa? Nah, kalau yang misalkan kesehatan yang dibutuhkan untuk si korban, maka kami akan secara langsung tol itu langsung ke Dinkes. Jadi semuanya kita menangani kasus ini, kita bergandengan tangan. Termasuk yang sekarang ini secara sistematis dan secara prosedural kita bergandengan tangan dengan kawan-kawan. Kasus yang ada di Kabupaten Bandung Barat, banyak faktor penyebabnya kenapa mereka tidak mau sampai melapor. Salah satunya mereka berpaham bahwa ketika kasus terjadi itu adalah aib. Maka dengan lengahnya si pelaku itu tidak dibuat jerak, tidak diberikan hukuman dan enjoy-enjoy saja. Nah, hal itu mungkin oleh kami di sini tidak seyogianya bisa ditangani sendiri, tapi pada kesempatan ini kami memohon kepada rekan-rekan di kewartawanan, mungkin melalui sayap yang begitu mengakar ke bawah itu, ketika ada si korban, rekan-rekan semuanya bisa juga mungkin menangani secara kemediaannya, gitu ya, secara teknik medianya seperti apa. Ketika kasus itu mau diekspos, bagaimana? Tetap saya memohon kepada rekan-rekan dan kepada ketua juga, ketika ada kasus itu kita tetap mengedepankan hati nurani. Yaitu ketika kita berbicara hati nurani dalam media ini, akhirnya media ramah anak. Kalau kita mau pakai bisa aja, tapi bagaimana nanti kelanjutannya? Apakah anak ini dengan gara-gara kita ceroboh itu tidak akan mendapatkan hak-haknya, hak untuk hidupnya terabaikan, hak untuk sekolah daerah, hak kesehatannya seperti itu. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Ketua di sini dan rekan-rekan senior di sini, saya yakin hal-hal yang itu sudah dikerjakan dan sudah dilaksanakan. Bung Panginten ke Acan, rata-rata kan skill wartawan. Nah, dalam hal ini kami mencoba, terutama bidang saya itu mencoba bahwa inilah mitra kerja kami. Jadi wartawan itu bagian daripada sistem yang ada bagaimana untuk perlindungan anak di Kabupaten Bandung Barat. Saya ingin di akhir masa jabatan saya, di akhir saya menjadi PNS, 1 minggu lagi saya menjadi PNS, sudah mendapat SK-nya. Saya ingin ada menoreh kebersamaan, insya Allah kebaikan untuk sebuah tanggung jawab bersama. Karena semua yang dipikul perlindungan anak di Kabupaten Bandung Barat itu tidak akan terwujud tanpa 3 pilar. Apa itu 3 pilar? Pemerintahan, masyarakat, dan dunia di antara para pemangku kepentingan, termasuk pemangku kepentingan loh. Jangan sampai itu, jadi bukan yang dimaksud dengan pemangku kepentingan bukan yang pejabat-pejabat sampai termasuk mungkin rekan-rekan di sini. Itu harapan saya dalam kesempatan ini. Yuk kita ini isu strateginya. Dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada perempuan dan anak. Selanjutnya, minimnya peran serta Pentahelik, yakni peran pemerintah, lembaga swasta, lembaga masyarakat, akademisi, dan media massa. Apa yang saya bicara? Media massa, ketua di sini. Dalam perlindungan perempuan dan anak yang belum efektif dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat, melalui Panginten diikat dengan sebuah kesepakatan supados rampung efektif.
Kabut tenang dari Tuhan. Kamu sama lanjut. Ini program strategisnya. Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, kemarin itu ini geprak ya. Ini program kita loh geprak. Ini program daripada Ibu Sonia, kebetulan Ibu Sonia ini sebagai Ketua Forum Anak Daerah yang sangat peduli sekali terhadap perempuan dan anak. Beliau dengan Bapak Kadis kita ini ada program geprak. Jadi gerakan perlindungan perempuan dan anak. Jadi geprak teh bahasa Sunda geprak. Jadi secara bersama-sama kita serentak. Mudah-mudahan dan kendala teh sisi duit. Tah ieu mah geprak mah anu bergerak di handap teh ibu PKK. Kan suaminya di garasi. Ya, itu. Jadi semacam itu. Jadi yang sudah digaji termasuk PNS ada yang ada di lapangan harus masuk geprak. Ini program-program anyar, program hadir Ibu PLT, Ibu Ketua PKK Kabupaten Bandung Barat. Nah, selanjutnya juga ada P2WKSS peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera. Ketika berbicara keluarga sehat dan sejahtera, tentu saja di dalamnya sudah ada anak-anak yang terlindungi. Seperti itu harapannya. Nah, selanjutnya lagi, ini yang paling penting endingnya. Dari semua tahapan ini semua, endingnya adalah kita mengharapkan Kabupaten Layak-Anak. Perlu Pak Ketua dan rekan-rekan ketahui, kami dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, ya dia kita mendapat ranking nasional Pratama. Di tahun 2021, kasihan deh, kompas. Ternyata nggak gampang seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini akan mengisi untuk Kabupaten Layak-Anak. Apa itu Kabupaten Layak-Anak? Adalah sebuah daerah atau sebuah kabupaten yang layak untuk tumbuh kembang anak-anak dengan diberikannya fasilitas hak-hak anaknya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, ini harapannya dengan adanya media di tengah-tengah pemenuhan hak dan perlindungan anak, yang dimana media sebagai salah satu pilar pembangunan yang tadi saya bilang, anak di Kabupaten Bandung Barat diharapkan pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip konvensi hak anak, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta adanya partisipasi anak akan terlaksananya dengan baik. Jadi, tenang tinggal deketin Cina. Mana pikiran sia aja sia Kok bisa gempa? parah Mau